Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kombinasi bisnis dan metode pencatatannya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Kesya dan teman saya Muhammad Afif Rahman, Halika Ayu Muslika, dan juga Faisal Fahmi. Silahkan disimak baik-baik ya materinya. Pengertian kombinasi bisnis. Menurut PSAK nomor 22, kombinasi bisnis merupakan suatu transaksi atau peristiwa lain di mana suatu perusahaan atau pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih perusahaan. FLS 3 menyatakan kombinasi bisnis adalah penyatuan satu atau lebih entitas yang bergabung menjadi entitas pelapor. Hasil kombinasi bisnis dari satu entitas, yang pertama membeli ekuitas entitas lain, yang kedua pembelian aktiva bersih entitas lain, yang ketiga dengan asumsi kewajiban entitas lain, terus yang keempat pembelian beberapa aktiva bersih entitas lain yang bersama-sama membentuk satu atau lebih bisnis. Untuk kombinasi bisnis ada tiga. Yang pertama ada penggabungan horizontal, penggabungan perusahaan-perusahaan dalam line business atau pasar yang sama. Terus yang kedua ada penggabungan vertikal, penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi dan atau distribusi, misalnya penggabungan usaha antara perusahaan kain dengan perusahaan pakaian jadi. Terus yang ketiga ada konglomerasi, itu penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan. Dilihat menurut kejadian hukumnya dapat dibedakan ke dalam satu akuisisi. Akuisisi terjadi jika suatu perusahaan memperoleh aset produktif dari suatu entitas usaha lain dan mengintegrasikan aset-aset tersebut ke dalam operasi miliknya. Yang kedua yaitu merger, penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan membeli perusahaan lain yang kemudian perusahaan yang dibelinya tersebut menjadi anak perusahaannya atau dibubarkan. Yang ketiga yaitu konsolidasi. Konsolidasi terjadi ketika sebuah perusahaan baru dibentuk untuk mengambil alih aset-aset dan operasi dari dua atau lebih entitas usaha yang terpisah, dan akhirnya entitas yang terpisah tersebut dibubarkan. Yang keempat ialah afiliasi, yaitu penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian. Alasan dan tujuan kombinasi bisnis yaitu satu, penghematan biaya, di antaranya biaya gaji berbagai manajer, biaya penelitian produk baru, dan biaya penelitian dan pengembangan. Kemudian dapat mengurangi resiko. Membeli perusahaan yang sudah mempunyai berbagai macam produk dan juga pasarnya akan lebih kecil resikonya dibandingkan dengan mengembangkan dan memasarkan produk baru. Alasan-alasan lain yaitu ada perusahaan yang punya kebanggaan tersendiri ketika berhasil mengakuisisi perusahaan lain. Alasan dan tujuan kombinasi bisnis selanjutnya itu mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan. Artinya membeli perusahaan yang sudah mempunyai berbagai macam fasilitas dan sudah memenuhi berbagai macam aturan pemerintah akan lebih cepat dibandingkan dengan mengembangkan sendiri atau mendirikan perusahaan sendiri. Selanjutnya itu menghindari pengambil alih untuk perusahaan lainnya, dan kemudian hanya itu memperoleh aset tidak terwujud. Kemudian selanjutnya salah satu alasan untuk melakukan kombinasi bisnis adalah untuk memperoleh aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi oleh hak paten, hak penambangan, database pelanggan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu metode akuntansi kombinasi bisnis. Pertama, metode penyatuan kepemilikan atau unity of interest atau pooling of interest adalah suatu penggabungan suatu usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh ataupun secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi kendali perusahaan yang bergabung tersebut. Kemudian Borges method atau metode pembelian. Metode pembelian yang
dipersyaratkan dalam FASB Statement nomor 141 hanya berfokus pada pencatatan nilai wajar untuk bagian dari aset dan kewajiban yang diperoleh dalam pembelian. C yaitu metode akuntansi kombinasi bisnis. 3. Metode akuisisi. Metode yang digunakan dalam FASB ASC 805 tahun 2007 adalah metode akuisisi. Dengan metode ini, aset dan liability yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi presentase kepemilikan dari pembelian perusahaan oleh pengakuisisi atau dengan catatan pembelian kepentingan cukup besar untuk dimiliki pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi. Konsep kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis menurut GAAP didefinisikan sebagai transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis. Konsep akuntansi dari kombinasi bisnis menekankan pada penciptaan satu kombinasi lebih dari perusahaan mungkin kehilangan identitas hukum yang terpisah. Pembubaran badan hukum tidak diperlukan dalam konsep akuntansi. Kombinasi sebagai akuisisi. GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles mensyaratkan bahwa semua kombinasi bisnis yang dimulai setelah 15 Desember 2008 harus dicatat sebagai akuisisi. Metode akuisisi mengikuti GAAP yang sama untuk mencatat kombinasi bisnis seperti yang kita ikuti dalam pencatatan pembelian aset lain dan timbulnya kewajiban. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kata atau hal yang menyinggung teman-teman semua. Sekian dari